Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Halo guys. How are you? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine. Oke, kita mulai presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, I'm Isma Afifah. I will present about the basic concept of quantitative research methods. Oh yeah, guys, sorry if my English or Arabic is not quite right. As you know, I'm still learning. Quinchana. Here are some chapters that I will present. Next. Okay. Number 1, definition of quantitative research methods. Artinya pengertian dari kuantitatif, penelitian kuantitatif. Yang kedua, the purpose of quantitative research methods, yaitu tujuan dari metode penelitian kuantitatif. Yang ketiga, characteristic of quantitative research methods, karakteristik dari metode penelitian kuantitatif. Number 4, the types of quantitative research methods, yaitu jenis-jenis dari metode penelitian kuantitatif. And last, the stage or procedure of quantitative research methods, tahapan atau prosedur dari metode penelitian kuantitatif. Next. First, saya akan menjelaskan dari definition of quantitative research methods, yaitu pengertiannya. Next. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Nah, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian metode kuantitatif juga disebut metode discovery. Karena dengan metode ini dapat ditentukan dan dikembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial, sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. It can be concluded that quantitative research methods are research methods whose data in the form of numbers and analysis using statistics, which are used to examine a particular population or sample, as well as data collection using research instruments. Next. Wasania ahdaf al-bahsah. Dan yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu tujuan dari metode penelitian kuantitatif. Next. Nah, setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Bisyaklin armin hunaka salasatu anwa'in min ahdafil bahthi, wahia al-iktishafu wal-ithbatu wat-tatwiru. Untuk artinya mungkin kalian bisa sambil baca di makalah yang sudah kami share, kelompok 1 share. Kemudian, tujuan penelitian haruslah sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Fungsi dari tujuan penelitian yang pertama ada untuk mengetahui deskripsi berbagai fenomena alamiah. Yang kedua, untuk menerangkan hubungan di antara berbagai kejadian. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, untuk memperlihatkan efek tertentu. Next.
Sedangkan tujuan penelitian kuantitatif menurut Profesor Sugiono yaitu yang pertama, yudhih al-ilaqata bainal mutaghayyirat, yaitu menunjukkan hubungan antar variabel. Ats-tsaniyah, akhtabar an-nadhariyah, yaitu menguji teori. Ats-tsalasah, al-bahtha anil ta'immimat allati laha qimat tanbaiyah, mencari generasi yang mempunyai nilai prediktif. Next. Kemudian, tujuan penelitian kuantitatif menurut Dr. Amuri Yusuf, yaitu yang pertama membuat generalisasi, yang kedua meramalkan, menguji teori, menetapkan atau mendeskripsikan fakta, dan menguji hipotesis. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel, dan yang terakhir menemukan teori. Next. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu Characteristic of Quantitative Research Methods, yaitu karakteristik dari metode penelitian kuantitatif. The characteristics of quantitative research are some special characteristics or signs that exist in quantitative research and are not shared by other research. Nah, karakteristik penelitian kuantitatif menurut Ari Kunto diantaranya, next. Next, Mbak Vivi. Oke. Karakteristik penelitian kuantitatif menurut Ari Kunto, diantaranya yang pertama ada kejelasan unsur. Nah, kejelasan unsur ini meliputi tujuan, pendekatan, subjek, sampel, sumber data, dan rinci sejak awal. Yang kedua, langkah penelitian. Nah, di langkah penelitian ini, segala sesuatu yang direncanakan harus sampai matang. Nah, ketika itu persiapan disusun. Dan yang ketiga, hipotesis, jika memang diperlukan. Mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian dan hipotesis menentukan hasil yang diramalkan. Yang keempat, desain. Dalam desain, jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang akan diharapkan. Dan yang kelima, pengumpulan data. Kegiatan dalam pengumpulan data ini memungkinkan untuk diwakilkan. Nah, dan yang terakhir, analisis data. Dilakukan setelah semua data terkumpul. Next. Oh ya, sebelum lanjutkan ke pokok pembahasan yang keempat, idzan bisyaklin armin khosaisu manahijil bahthi al-kammiyi tastakhdimu al-maridami al-bayanati fi syakli arqami wajada wala wa bayanatin fi syaklin arqamin wa rusumin bayaniyatan marqamatan. Oke, lanjut pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu jenis-jenis penelitian kuantitatif. Nah, pada jenis-jenis penelitian kuantitatif ini diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu klasifikasi berdasarkan manfaat penelitian, klasifikasi berdasarkan tujuan penelitian, dan berdasarkan perlakuan serta berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama, klasifikasi penelitian kuantitatif berdasarkan manfaat penelitian. Nah, yang berdasarkan manfaat penelitian ini ada dua, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni itu sendiri merupakan penelitian yang manfaatnya untuk waktu yang lama. Nah, lamanya manfaat ini karena penelitian itu biasanya dilakukan karena kebutuhan peneliti itu sendiri. Kemudian, contoh yang paling nyata dari penelitian murni ini adalah penelitian untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Yang kedua itu penelitian terapan. Penelitian terapan biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada, sehingga hasil penelitian harus segera dapat diaplikasikan. Banyak sekali contoh tentang penelitian terapan ini, seperti bentuk penelitian pemasaran. Nah, dari bentuk penelitian pemasaran ini, hasil dari penelitian harus bisa memberikan
sebuah gambaran kepada perusahaan mengenai produk apa yang akan laku di pasaran, produk apa yang gagal di pasaran, serta berbagai solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi segala masalah yang ada di perusahaan. Nah, yang next Mbak Vivi. Kemudian, yang kedua, klasifikasi penelitian kuantitatif berdasarkan tujuan penelitian. Nah, yang berdasarkan tujuan penelitian ini diantaranya ada deskriptif, eksploratif, komparatif, korelasional, dan kausal. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian yang melihat gambaran terhadap suatu fenomena yang ada. Nah, dalam penelitian deskriptif ini menggambarkan keadaan yang terjadi tanpa banyak melihat hubungan, pengaruh, maupun perbedaan di antara variabel yang ada. Contohnya nih seperti yang paling gampangnya, survei yang sering dilakukan. Misalnya survei kepuasan konsumen, survei kandidat, gubernur yang survei komitmen organisasi karyawan. Nah, tujuannya dari penelitian deskriptif ini, yang pertama, menggambarkan mekanisme sebuah proses. Dan yang kedua, menciptakan seperangkat kategori atau pola. Nah, yang kedua, yaitu penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif dilakukan untuk menggali suatu gejala yang relatif masih baru. Nah, dapat dikatakan bahwa ada suatu fenomena atau gejala yang selama ini belum pernah diketahui atau dirasakan. Nah, langsung contohnya saja yang paling nyata yaitu penelitian tentang penemuan virus baru. Biasanya penelitian ini menghasilkan sebuah teori-teori yang baru, pengembangan dari teori yang sudah ada. Tujuan dari penelitian eksploratif ini diantaranya mengembangkan gagasan dasar mengenai topik yang baru. Yang kedua, memberikan dasar bagi penelitian. Yang ketiga, penelitian korelasional. Penelitian korelasional, penelitian yang ingin melihat hubungan di antara variabel. Nah, jika hal ini berhubungan, bagaimana kekuatan hubungan serta arah hubungan tersebut? Contohnya adalah penelitian tentang hubungan keadilan organisasi dengan komitmen organisasi. Maaf, tadi ada yang terloncat kayaknya, penelitian komparatif. Nah, penelitian komparatif ini sendiri penelitian yang ingin melihat perbedaan di antara suatu kelompok. Nah, apakah kelompok tersebut adalah hal yang berbeda atau identik? Nah, jika berbeda, kelompok mana yang lebih tinggi atau rendah skornya. Misalnya nih, pada penelitian perbedaan kecerdasan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang terakhir, penelitian kausal. Penelitian kausal adalah penelitian yang ingin melihat penyebab dari suatu variabel tertentu. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi suatu variabel itu. Nah, dari variabel-variabel inilah yang ada itu, variabel mana saja yang dapat mempengaruhi variabel tersebut. Misalnya penelitian yang melihat atau yang meneliti dari penyebab depresi pada seseorang. Next. Kemudian klasifikasi penelitian kuantitatif berdasarkan perlakuan. Di sini ada penelitian survei atau alamiah, kemudian ada penelitian eksperimen semu, yang ketiga ada penelitian eksperimen murni, dan yang terakhir ada penelitian tindakan kelas. Yang pertama, penelitian survei atau alamiah. Penelitian survei atau alamiah ini penelitian dalam kondisi alami, maksudnya subjek tidak diberikan perlakuan apapun. Nah, di sini subjek diminta untuk mengisi serangkaian instrumen untuk mengetahui kondisi yang ada pada diri subjek dan atau pada masa lalunya. Dalam pelaksanaan survei itu, kondisi penelitian tidak dimanipulasi oleh peneliti. Yang kedua, penelitian eksperimen semu. Nah, penelitian eksperimen semu ini, penelitian yang juga ingin melihat pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terkait. Peneliti tetap bisa mengontrol berbagai hal, namun terbatas.
penelitian ini dilakukan dalam keadaan alami. Misalnya, penelitian dampak dua metode pengajaran terhadap prestasi belajar mahasiswa di dua kelas yang berbeda. Kemudian yang ketiga, penelitian eksperimen murni. Penelitian yang dilaksanakan pada suatu laboratorium. Peneliti memberikan suatu stimulus tertentu pada subjek untuk melihat kemunculan suatu hal tertentu. Nah, peneliti itu memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap berbagai variabel yang ada. Peneliti melihat bagaimana pengaruh suatu variabel besar terhadap variabel terikat variabel besar terhadap variabel terikat tertentu. Nah, peneliti juga pada penelitian eksperimen murni ini mampu mengatur berbagai hal sehingga faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi bisa diminimalisasikan. Misalnya nih, peneliti melihat pengaruh jenis tulisan terhadap kemampuan mengingat tulisan. Penelitian dilakukan dalam ruang yang sudah didesain khusus. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu. Peneliti sendiri yang merupakan tindakan terhadap sekelompok subjek tersebut. Peneliti kemudian mengevaluasi apakah tindakan ini sudah tepat atau tidak. Apabila belum, ia melakukan berbagai tindakan. Misalnya, seorang guru yang ingin melihat metode apa yang paling cocok dalam pengajarannya. Yang pertama, guru menjelaskan metode konvensional atau ceramah, kemudian guru mencoba untuk melakukan metode diskusi. Next. Oke. Kemudian yang terakhir, klasifikasi penelitian kuantitatif berdasarkan dimensi waktu. Nah, di sini terbagi menjadi dua lagi, yaitu penelitian longitudinal dan penelitian cross-sectional. Penelitian longitudinal secara langsung mengukur sifat atau nature dan tingkat atau rate perubahan dalam satu sampel yang sama pada tingkatan atau stage yang berbeda. Nah, ciri-ciri penelitian longitudinal ini meliputi waktu penelitian yang lama. Kemudian memerlukan biaya yang relatif besar. Melibatkan populasi yang mendiami wilayah tertentu. Dan yang terakhir dipusatkan pada perubahan variabel amatan dari waktu ke waktu. Sedangkan penelitian cross-sectional yaitu secara tidak langsung mengukur sifat dan tingkat yang sama dengan mengambil sampel yang berbeda. Dari sampel yang berbeda ini berbeda juga tingkatannya atau levelnya. Atau studi kecenderungan atau tren yang dirancang untuk menentukan pola-pola perubahan masa lalu dalam rangka meramalkan pola kondisi masa depan. Kemudian penelitian cross-sectional ini memiliki 3 ciri distintif, yaitu tidak berdimensi waktu, bergantung pada perbedaan-perbedaan yang ada daripada perubahan akibat intervensi. Kemudian kelompok didasarkan pada perbedaan yang ada daripada pengelompokan acak. Next. Oke. Sudah sampai pada pokok pembahasan yang terakhir. Wal akhir huwa marhalatu au amaliyatu tariqa al-bahthu al-kammi. Yang pembahasan yang terakhir ini tentang tahapan atau prosedur dari metode penelitian kuantitatif. Next. Proses atau tahapan penelitian kuantitatif menurut Alan Brayman dimulai dari teori, hipotesis, research, memilih subjek atau responden riset, mengumpulkan data, dan menuliskan kesimpulan. Nah, kemudian secara umumnya langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kuantitatif diantaranya ada masalah, rumusan masalah, pengajuan hipotesis,
metode atau strategi pendekatan penelitian, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, kita bahas satu persatu. First, masalah. Yang pertama, masalah. Berawal dari adanya masalah yang dapat digali dari sumber empiris dan teoritis sebagai suatu aktivitas penelitian pendahuluan atau pra-riset, agar masalah ditemukan dengan baik dan memerlukan fakta-fakta empiris dan diiringi dengan penguasaan teori dengan mengkaji berbagai literatur relevan. Number 2, rumusan masalah. Masalah yang ditemukan diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah, dan umumnya rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan. Number 3, pengajuan hipotesis. Nah, masalah yang dirumuskan relevan dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis digali dari penelusuran referensi teoritis dan mengkaji hasil penelitian sebelumnya. Number 4, metode atau strategi pendekatan penelitian. Nah, untuk menguji hipotesis, maka peneliti memilih metode penelitian yang sesuai. Number 5, menyusun instrumen penelitian. Untuk menguji hipotesis, peneliti merancang instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data, contohnya itu angket, atau wawancara, atau pedoman observasi, dan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen agar tepat dan layak untuk mengukur variabel penelitian. Yang keenam, mengumpulkan data dan menganalisis data, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, next. Di sini ada sumber referensi yang kami ambil untuk makalah yang kami buat. Mungkin teman-teman juga bisa dibaca di PPT ini dan juga di makalah yang telah di-share. Ada Ansori Musli dan Isnawati, terus ada bukunya Pak Sugiono, ada bukunya Pak Hardani, terus banyak lagi. Next. So, that's all from my presentation. Hopefully, my friends can understand about my explanation of the basic concepts of quantitative research methods. And guys, I'm sorry if there are wrong words from me, and I'm sorry if there are mistakes in my presentation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan. Mungkin bisa on cam, Re. Monggo, dipersilahkan. Tafadhol. Bagaimana? Mbak Ilma, Mbak Maida, Mbak Noni, Mbak Iza? Oh ya, thank you Mbak Vivi atas bantuannya. Oke, sama-sama. Oke. Ayo, Rek, ditanyakan mungkin. Monggo, teman-teman, tafadhol. Any questions? Coba on cam loh, Re. Ini tak record loh. Oke, Mbak Noni. It's okay. Mbak Ilma, Mbak Maida mungkin bisa on cam. Mbak Iza, Mbak Noni. Monggo pertanyaannya. Jika ada yang masih belum paham, persilahkan.
Kalau tidak ada, saya tutup aja nggih presentasi pada malam hari ini. Ya, Halo Mbak Iza, saat ini. mau bertanya tak Mbak Iza? Monggo. Boten, sudah cukup, Mbak. Oke, terima kasih. Sudah jelas. PowerPoint-nya nggak dikirim tapi. Sampun Mbak di grup. Oh, grup besar ya? Oke. Makalahnya juga sudah dikirim ya di grup ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Goodbye. Terima kasih. Bye. Semangat. them